Halo teman-teman, sahabat Kirena, dimanapun Anda berada. Doa kami semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat, sejahtera, dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini saya akan berbagi kepada teman-teman tentang bagaimana membuat taman minimalis. Kebetulan hari ini kami menerima order membuat taman minimalis sederhana dari klien kami, dan kami sudah ada di lokasi, kami sudah survei lokasi tamannya seperti ini, teman-teman. Saya akan jelaskan nanti bagaimana kelebihan maupun kekurangan dari keadaan lokasi taman yang akan kita buat sekarang. Jadi jangan kemana-mana teman-teman, saksikan terus video kami untuk bagaimana kita membuat taman minimalis. Jadi informasi awal yang kami terima, taman yang akan kita buat itu sederhana gitu. Hanya kecil di belakang rumah gitu. Tapi setelah kita survei ternyata cukup lebar. Nah, taman ini mau manjang seperti ini teman-teman. Panjangnya kurang lebih 6 meter dan lebarnya 2 meter kurang sedikit. Nah, sang pemilik ini menginginkan taman ini sederhana, jadi seperti padang rumput gitu. Jadi dia menginginkan yang lapang dan tercover oleh rumput Manila maupun rumput gajah mini. Nah, nanti kita akan pilih dengan kondisinya seperti ini. Dan yang kedua, si klien menginginkan ada salah satu pohon buah. Ya, di sini ada pohon ini anggur Brasil ya. Ya, anggur Brasil nanti mungkin tempatnya juga tidak akan di situ. Sekaligus ada dua pohon ada pohon yang menyejukkan gitu. Jadi nanti kita akan create di tempat ini pohon selain pohon buah. Pemilik ingin menikmati taman ini dari teras rumah yang ada di sini, teman-teman. Nah, jadi dia akan duduk di sini sambil menikmati taman. Sayangnya ini ada terhalang oleh satu pilar dan pandangannya itu menyamping, sehingga mungkin nanti kita akan pikirkan bagaimana atau taman yang lapang ini bisa dinikmati dari sisi samping seperti ini. Lainnya teman-teman, di depan taman ini adalah halaman lapang seperti ini yang di cover oleh batu alam. Di sana ada pohon durian dan di sini rencananya juga akan ditanam pohon durian karena ini pohon duriannya pindahan. Dan mungkin itu untuk informasi awal. Kita akan konsep bagaimana membuat taman minimalis pada lahan yang ada seperti ini. Jadi saksikan terus bagaimana kami menanam rumput manilanya dan setting terhadap taman yang akan kita buat pada hari ini. Pertama-tama tentu kita akan membersihkan media yang ada di sini. Kebetulan medianya sudah cukup bagus, tinggal kita campur dengan media lainnya yang cocok untuk menanam rumput gajah maupun manila. Melihat dari kondisi cuacanya yang terik di tempat ini, maka lebih cocok taman ini menggunakan rumput manila. Karena kalau rumput manila dia akan sangat subur dan tentu lebih halus dibandingkan dengan menggunakan rumput gajah mini. Nah, gajah mini ini sebenarnya lebih cocok di tempat-tempat yang agak teduh. Dia tidak terganggu oleh minimnya sinar matahari. Tapi kalau manila, covernya memang lebih bagus, tapi dia butuh sinar matahari yang ekstra. Nah, oleh karena itu nanti tempat ini kita akan gunakan rumput manila. Dengan tentu saja kita akan perbaiki kontur tanahnya, menyesuaikan tanaman yang akan kita tanam. Setelah kita bersihkan seperti ini, maka kita
mulai membersihkan rumput-rumput yang masih tersisa di sini. Nah, ini kita cabuti rumputnya sampai nanti akar-akarnya juga dihilangkan agar nanti tidak mengganggu pertumbuhan rumput Jepang yang baru. Lalu PR kita yang pertama, ada pohon anggur Brasil yang di tengah ini. Ini mengganggu pemandangan secara umum. Jadi nanti kita akan pinggirkan, kita akan taruh di pinggir. Teman-teman, ini pemilik menginginkan ada satu pohon yang bisa berbunga gitu. Nah, saya memilih mawar karena mawar memiliki aneka warna, sudah bagus bunganya. Hanya mawar ini berduri, sehingga pohon mawar ini saya tempatkan di paling mepet dengan tembok agar tidak mengganggu lalu lalang kalau kita ada di taman ini. Nah, tahap berikutnya kita akan menanam rumput, teman-teman. Kita gemburkan dulu tanahnya dengan dicangkul dan kita buang partikel-partikel atau bagian-bagian yang tidak diperlukan. Kita tahan. Rumput yang kita beli itu biasanya seperti ini, teman-teman. Ini ukurannya sekitar 20 kali 30 cm. Nah, untuk kita tanam kita harus membagi atau memotongnya lebih kecil dari ini agar nanti tumbuhnya tidak membentuk nut ya, jadi tumbuhnya lebih halus. Setelah rumput ditanam seperti ini, teman-teman, kita sekarang memadatkan dengan alat spacul yang dikasih plastik seperti ini, atau dengan batu bata, atau dengan kayu yang permukaannya datar. Caranya seperti ini, teman.
Setelah dipadatkan dengan alat seperti tadi, sekarang kita lakukan penyiraman kembali, teman-teman, agar tanaman ini tidak stres. Kalau saya, penyiraman ini sekaligus saya campur dengan vitamin B1, tujuannya untuk mengurangi stres karena pencabutan rumput yang ekstrim dari lahan tadi, sehingga ketika kita tanam ulang kita gunakan vitamin B1 untuk mengurangi stres, kemudian tumbuhnya juga akan lebih baik. Konsepnya seperti ini, teman-teman. Jadi ada pohon sikas, kami taruh di pinggir karena sikas ini berduri ya, cukup daunnya tajam, sehingga kami taruh di pinggir. Kemudian ada Podocarpus atau lohangsung Taiwan, di sana juga ada lohangsung. Untuk keseimbangan kita tanam 2. Kemudian di antara Podocarpus atau lohangsung itu kita tanam mawar beraneka jenis bunganya, ada yang pink, merah, putih dan sebagainya. Sama di sisi sini juga ada mawar. Ujung dari taman ini kita kasih pohon yang ada buahnya, yaitu anggur Brasil. Tadi udah kita pruning untuk mengurangi penguapan, dan di sampingnya kita tanam sikas. Kita tanam di depan, tetapi sebenarnya ini jalan yang tidak terlewati karena dia ada di samping pagar. Pemilik atau klien itu menginginkan ada hamparan hijau gitu, sehingga di depan dari taman ini tidak kita tanami apapun. Nah, untuk sementara rumput kita tanam seperti ini, jadi tidak langsung kita cover dengan rumput, biarkan nanti selama 2 bulan rumput ini akan berkembang dan menutup seluruh bagian media tanam yang kita buat pada kesempatan hari ini. Untuk perawatannya, pada kondisi terik seperti akhir-akhir ini kita perlu menyiram 2 kali sehari ya teman-teman, 2 kali sehari, sambil penyiangan terhadap rumput liar atau rumput di luar Manila atau rumput Jepang ini. Teman-teman, demikian video kami tentang bagaimana membuat taman minimalis, termasuk bagaimana kita menanam rumput Jepang atau rumput Manila. Mudah-mudahan video ini menambah informasi dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai bertemu di video-video kami selanjutnya.